Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Innal ladzina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullahu wa lahum 'adzabun alim. Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayati llahi wa ulaika humul kadhibun. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadra. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Walaqad na'lamu lan teman-teman ngerti sapa ingsun. Ingsun ngerti annahu sak temene kafir Mekah. Iku yaquluna iku padha komentar sapa kafir Mekah, padha ngomong sapa kafir Mekah. Ngomongé ngomentari innama yu'allimuhu bashar. Innama yu'allimu anusine mulang ku ing Quran. Ayat Quran tegese mulang ing Quran, tuju ing Nabi Muhammad. Mulang Al-Qur'an ing Quran sapa basarun sapa manusa. Muhammad kuwi iso Quran mergo diulang manusa. Jare jangan kafir. Wa wa basar iku koyidon kutukan pandai besi, perajin besi, pandai besi Nasronion kang agama Nasrani. Karena ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya sepuluh iku sering pinarak sapa Nabi, mlebu sapa Nabi mesti pinarakan sapa Nabi. Alaihi ing atase koyine Nasrani itu kang panci sing beragama Nasrani. Kala dawu sapa wa ta'ala lisanul ladzina yulhiduna ilaihi a'jamiyyun. Lisanul ladzi utawi lesane wong yulhiduna kang padha nunjuk sapa ikilah kafir Mekah. Ilaihi maring ladzi ayuminuna tegese padha nunjuk sapa kafir Mekah ilaihi maring ladzi. Annahu tak temne lagi. Iku yu'allimuhu, iku mulang sapa lagi ing kanjeng Nabi Muhammad. Iku ajamiyun, iku lesan sing bangsa ajam, bangsa ora Arab. Wa hadza utawi iki Quran, wa hadzal Quran tegese utawi iki Quran. Iku lisan Arabiyun kang bangsa Arab, mubinun kang jelas. Dubayan tegese kang duweni jelas, wa fasahaten lan kepasihan. Pakai padu bayangan tegese kang duweni jelas fasahaten lan kepasihan. Pakai mantre memenuhi standar sastra. Pakai pamopo kale kaya apa yo alimu mulan gue Muhammad sapa ajamian sapa wong ajam. Innal ladzina ta'tanu ngake la yu'minuna kang ora padha iman sapa ladina bi ayatillahi lawan pira-pira ayat Allah. Iku layak dijimuwa. Iku ora bakal nunjukno ing alladzina sapa Allah. Walau nami tetap terpilih dina ada bentuk seksual alimun kang larang, alimun tegese kang larang. Iman nama yang tarik musne gawe-gawe al-kadhiba ing kedustaan. Sapa sing gawe-gawe ing kedustaan, sapa alladzina wong akeh layu minuna kang ora padha iman sapa alladzina bi ayatillah lan ayat-ayat Allah Al-Qur'an tegese Qur'an. Di kaulihim yaiku kelan komentar alladzina oleh komentar hadza min qauli bashar. Hadza utawi ikilah Quran min qaulil bashar iku setengah saking omongane manusa. Wa ulaika temun-temun kabeh dunya ulaika. Mereka yang menuduhkan demikian wa al-kadzibuna wong sing goro kabeh. Wa taqitu tenauqiti lan alladzina gumli. Wa ulaika gumli. Ditikroni lan bulan balen. Wa innalan lan inna wa ghairihi malan lan sakjane tekrar inna qur'an bungkeran nolak likali mana pengucapan kufar. Innama anta muhtar. Angin musnil taisira muhtar yang wong sing gawe-gawe. Man kafara billah, man desapane wong kafara ngafiri sapa man billah iklan apa. Oleh ngafiri nyifati iman iki saengking sause imane man. Ilaman kecuali wong ukriha kang den peksa sapa man.
Dan perso alat-alat budi ing atase nglafadzno bil kufri kekelan kekafiran, kelan lafaz kekafiran. Fatalah fadho moko nglafadzno sapa wong bihi bil kufri. Wa qalbu hale te atine man kumut mainnun iku ati sing tenang bil iman lan iman. Wa man teman mutada syartiyatun utawa syartiyah. Wal khabar te khabar wal awi jawab butuh jawab iku lalu ada iku jawab lalu wa'idun sadidun. Iku lagu iku terbiru wong akeh wa'idun te ancaman sadidun kang banget. Dalam nunjukna ala hadza ing atase ikilah jawab apa dawuh walakin man syaraha bil kufri. Walakin man tetapi ning wong syaraha kang jembar sapa man bil kufri kelan kekafiran. Apane sodron apane dadane, manane atine penggalihe lagu maring kekafiran. Fatahahu wa wasi'ahu dikete buka apa kalbu ing kekafiran wa wasi'ahu lan ngenggoni apa kalbu ing kekafiran di mana tobat kelan nggo makna legowo di kelan kekafiran apa nafsu awak dhewe ne wong paling mongko iku tetep ingat paling mongko iku tetep kedue wong bodho kunti kemurkaan minapoi sange apa walau lan tetep kejeladina ada kunti seksual azimun kan gede. Jadi kalau saya mengkono-mengkono kabeh dari kalau itu kita mengkono-mengkono ancaman lagu maring kufar itu di anakku. Kelan sebab saat temen kufar. Iku istahabu seneng sapa kufar al hayat dunya ini penguripan dunia. Ikhtaru ga tegese milih sapa kufar kuwi al hayat dunya. Alal akhirat ngalahno ing atase penguripan akhirat. Wa ana lan sallallahu ta'ala wilayah diuran nujuna sapa wa al kafirina ing kaum-kaum sing kafir. Ulai kata mengkono-mengkono kabeh wa alladzina wa toba kang wis ngecap sapa Allah ala qulubi mengatasi atine alladzina wa sam'ihim lan pendengarane alladzina wa absarihim lan peningale alladzina wa ulai kata mengkono-mengkono kabeh bumi ulai bae kalau diluna iku sing lali kabeh amma sing perkara ora tukang den bersama pemati ing alladzina la jarma kan mesti hakon tegese mesti ana mutak temen ladina bil akhirat indal akhirat bumi alladzina wa qasiruna sing tuna kafir lima sirihim qarana dene alladzina ila nari maring roko al muabbad dadi kan sentanggeno alihi ngatasi alladzina summa ina rabba kamu kono kita temen pengiran sira alladzina kedewona ya jaru ngaku hijrah sapa alladzina ila madinah di maring Madinah mimba dimakuti sawise ento den sapa alladzina Audibu tegese den teksa sapa ladina. Wa ta'ala fadulan padha lelapatan sapa ladina, padha nglafatno, padha ngucapno sapa ladina kufri lan kekafiran. Wa fi qira'atin bil bina lil fa'il min ba'di ma fatan. Ai kafaru tegese metnah sapa wong kafir, au fatanun nas. Utawa metnah sapa kufar anasa ing musuh ali imani sange iman. Suma jihadu mongkon padha jihad sapa ladina. Wa sabaru lan padha sabar sapa ladina ala saat ing atase toat. Inna rabbaka min ba'diha. Inna rabbaka ta'atan pengiran sira min ba'diha sang sausi fitnah dikit sausi fitnah. Iku la ghafurun yektine akeh nyepurane lagu maring kufar. Rahimun terake ora bihim lan kufar. Wa khabaru inna Allah yang pertama itu dalam nujuna ane ngatasi kufar. Apa khabaru saniyati apa khabaru inna sing kedua. Apa khabaru saniyati apa khabaru inna sing kedua. Mengko terang iki masalah ini kalau berjemaah tentang masalah asal masuk ini tak pakai ini. Nyata. Niki dimulai saking wa idza badalna ayatan makana ayat wa wallahu a'lamu bima yunzil qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Qul nazzala ruhul qudus bi rabbika bil haqqi li thabbital ladzina amanu wa busyra lil muslimin. Bentuknya termasuk ciri mukjizat Al-Quran itu mesti berbencara. Ketika Nabi Muhammad SAW itu tiang Mekah. Mekah itu ada beberapa bahasa yang dianut. Itu termasuk yang paling populer itu suku Quraisy. Suku Quraisy, terus wonten suku Tamim, suku Hudel, dan beberapa suku yang ada marga, ada kasta yang tinggi. Dan Quran selalu memilih di antara kasta-kasta bahasa itu yang terbaik. Terus karena pilihan-pilihan yang terbaik, terus noto ini sesuai, kopiai sesuai, ini terus disebut Quran ada tingkat kefasihan.
tingkat tingkat kesetaraan yang baik yang tinggi. Terus ketika orang-orang kafir Mekah nggak bisa nandingi kefasahan Al-Quran, itu terus nuduh Muhammad itu oleh iso nulis Quran itu mergo diwarai pendeta Nasrani, apa tukang pandai besi, perakit besi segala. Itu tiang Romawi. Kalau tak cerita wajib ini, terus tenggene sofa, gunung sofa niku riyen dalem kanjeng Nabi pikir gunung sofa niku wonten pandai besi Nasrani. Dia orang Romawi. Ya Nabi karena tonggo wis sering dolan. Terus ringin dolan Nabi itu dimanfaatno wong kafir, nak kanjeng Nabi iso duwe Quran. Niku mergo diwarai tukang pandai besi sing beragama apa? Quran oleh bantah, jika orang Nasrani punya kecanggihan bahasa yang kayak begitu, masa kamu yang Arab asli, yang penduduk Quraisy asli tidak bisa? Kalau memang itu tujuan kamu, bahwa Quran diajarkan oleh orang Romawi yang tidak fasih berbahasa Arab, ya silakan saja Quran tandingi dengan bahasa Quraisy yang kastanya maupun kualitasnya jauh di atas Quran. Ini penting kolaborasi. Berapa kali di Quran nantang kul faktu bisuratin mimisli. Kadang itu di asri suarin mimisli. Terus orang usah pelong-pelong juz Quran buat tandingi, cukup 10 ayat, cukup 10 surat. Ternyata orang-orang kafir Mekah ngantos tak mangke sudah ada di misal nandingi nopo Al-Quran. Nah ini yang perlu kula aturaken. Ini rahasia kuat ini, kalau terangkan ini, kalau terang detail-detailnya terus. Sekarang itu ketika era komputer itu banyak peneliti Quran, yang kagum misalnya lafaz yang sama, tapi Quran milih yang muradif itu sinonim, beda lafaz tapi satu nopo makna. Misalnya untuk manusia itu bisa besar, bisa insan, bisa anak, bisa man, nopo man. Itu sekarang itu orang mulai ngotak-ngatik nak dasar itu ini berhubung manusia kok kulit disebut apa dasar. Dasar artinya kulit, dasar kulit. Berhubung manusia itu lalinan itu kadang disebut insan sangka kata apa miskin. Semua dikelenak-kelenik nomor itu terus pulau itu tidak sependapat. Kok nanti ngomong itu rata-rata mubalak ini pulau bukan sependapat. Begini ini. Saya pastikan siapapun yang hafal Quran terus lanyah itu tahu betul bahwa penggunaan itu murni fasoha, murni tingkat kesastraan yang tinggi. Misalnya begini, ini ada surat Mudaththir. Ini bersama ngertos ya, meskipun sampean mungkin enggak orang duit jauh, kita tidak punya jauh rasa bahasa Arab, tapi nanti sama akan ngertos ini bahwa ini kita betul Quran misalnya ya ayyuhal Mudaththir diakhiri pakai roh kum Pandir, warobaka fakasir, wasiyabaka fakasir, warujiza fasjur, wala tamnun tastakbir, walirobika fasbir. Terus faiza nukirobin nakur, pada jika yauma idi yaumun asir, alar kafirina wiru yasir, darni waman kolak wahida, waja'al tulagu malam mamduda, wabanina nabu syuhuda. Pertama ya, kalau balik malam. Ya ayyuhal mudaththir diakhiri pakai roh ya dan berbentuk isim fa'il. Anzir diakhiri pakai fi'il amar yang tapi tetap berakhir nama roh. Wa rabbaka nama fakabir. Wa thiyabaka nama fakabir. Pun terus ketika dengan kesesuaian saja atau kopiah ya maksudnya kayak saja kayak kopiah. Itu Quran masih cerita tentang Walid bin Mughirah. Ini Walid bin Mughirah, makanya kalau cerita anda detail. Iku ngambil lapat-lapat yang tetap bersaja. Zarni waman kholaktu nabo wahida. Diakhiri dal fakta wahida. Waja'al tulahu malam mamduda. Wabanina syuhuda. Wamah tulahu tamhida. Terus diakhiri dal malik. Terus balik tengrok malik. Sa'uslihi sakor. Sa'uslihi wama adroka matako la tubqi wala tajar lawahatul lil basar alaiha tis'ata hasar. Artinya pun nyata kan tidak gampang
membuat terakhir not itu roh semua, tapi tetap mensejarahkan satu peristiwa yang kualitasnya tetap mutu. Jadi kemana ya? Kata-kata yang bersastra, tapi ngawe urutan sejarah tetap nopo mutu. Terus kualitas maknanya juga mutu. Kalau ini mulai alih itu apal Quran nanti saat ini mulai belajar tafsir macam-macam itu tiap baca Quran itu mesti menemukan ilmu yang jadi misalnya ini ruang tenang. Misalnya Walid bin Mughirah itu kalau nanti cerita tentang ini Mughirah itu tiang sugih kastane kasta Quraisy itu impoten soalnya ada orang Arab itu kalau orang Arab itu paling senang jadi telur itu paling senang itu dulu anak jenenge Walid dia anak namanya itu Walid. Ini Walid itu oleh musuhin Nabi entah ngambil musuhin Nabi. Suatu saat Nabi untuk ayat ini pun nyifati Walid itu song. Ini pun disebut tinggal surat Nur wala tuti kullah aladim mati hamazim masyaim binamim manna'il lil khairi mu'tadim asih terus utulim ba'da dzalika apa yani itu sifatnya Walid itu sono diakhiri mengkabe Walid iku wong sombong ning dindi tukang adu terus terakhir walhasil Walid disifati janimin turunan elek ngaku-ngaku bangsa napa ku lha niku lucune Walid niku terus badhe ayat niku turun Walid itu marani boy ya Umi katakan yang benar itu siapa Muhammad itu meskipun rusuk guru atau bodoh Muhammad nyifati aku songo semua aku kenal hanya tak akoni aku tukang adu-adu tukang gawe fitnah terus tukang ini sing aku ora paham aku bangsa Quraisy aku iku anake Mughirah jelas wong napa ku tapi ambek Muhammad aku dituduh mau ngaku-ngaku napa padahal aku ngerti Muhammad itu orang Arab tapi ini mau balik ke Quran dengan kualitas informasi kayak begitu plus nadanya nada tukaran itu not-notnya Quran terjaga itu kan gak gampang Kanjeng Nabi dianggap orang yang tersinggung dengan emosi yang tinggi tapi lapatnya tetap nopo bersaja dan bahkan saking bersajanya ini bagi objeknya gini Walid itu tetap paham padahal dia kan kafir itu saking tingginya bahasanya nopo Al-Quran itu dari gue iya bapakmu wong sugih toh tapi yang bodoh nah aku khawatir gak ono dinasti kalau boleh wong ngangon tak kon ngeloni jadi gue itu ya anaknya tukang manfaat kami jadi Quran mulai bakat wong selingkuh bakat wong macam-macam itu tetap nganggo sastra padahal bakat nopo selingkuh hasil anak nopo kalau awalnya zaman Khalid itu jadi panglima Islam terkenal Khalid bin nopo malah kadang kumat jadi sing diceritakan Al-Quran orang 25 orang dibagi dia belum itu Khalid bin mereka ya anaknya tukang nopo jadi Khalid bin Walid sakjane bin Roi tapi Roi ini hilang tukang angone nopo hilang sing disebut itu Khalid bin Walid bin Mughirah bin Syu'bah bin Sobo bin Sobo itu udah gampang udah terus nyeritakno satu peristiwa yang nyata tapi notnya tetap nopo terjaga begitu juga nyeritakno akidah dalil huwa ahad Allahus samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Beberapa kali yang kafir nyewa mulai Musailam al-Kadzdzab nyewa sinten-sinten kan nandingi Quran. Ini wong kalau balik cerita kadang sing disewa lu ya nandingi nate tok. Ini wau tiang-tiang kafir Quraisy nate nyewa seorang bujangga kon nandingi Quran. Beliau yang nandingi At-Tifda umat-tifda wa ma'adroka apa? Mat-tifda kodok, kodok itu apa? Itu penting akhirnya kok ain At-Tifda apa? Mat-tifda wa ma'adroka apa? Mat-tifda merganya ini alam nasroh lakar sotro wa wadokna ketika si bujangga berdungan ikan nandini surat fil yang al-fil wal-fil wa ma'adroka mal-fil lahu kurtumun tawil wa deluhu kosir kue roh gajah itu apa? Gajah belalainya durwa buntutnya apa? Cendak jadi lagu kurtumun tawil wadeluhu jadi orang kafir-kafir
Aku masih ora seneng Muhammad, tapi tetap yakin nak karangane Muhammad lebih mutu di karangane. Wah, itu tiga orang kafir mikir tenang, ngaji Quran mikir tenang. Lah yo aku iku ngingkari Muhammad. Tapi gak iso mungkiri nak Muhammad digawa sesuatu sing aku yakin ora karangane dinten Muhammad. Karena kalau Muhammad itu orang Arab, kita orang Arab, tentu normalnya itu bisa. Ternyata kita ada bisa nandingi napa? Quran. Nah, Quran itu terus pakai bahasa Arab Fusha yang ada di ila yaumil qiyamah. Itu bahasa tertua di dunia, itu sudah hilang semua. Kecuali Quran. Bahasa Ibrani muntek. Pun hilang sekali. Sehingga Injil tertua itu ditemukan itu 400 tahun setelah Yesus Kristus. Itu sudah dianggap yang menopang tertua. Ini pun bahasa Ibrani ini pun muharraf menurut. Nah, ini Quran tertua. Ini bareng kalian zaman Nabi Sugeng. Ini zaman Nabi Sugeng. Ini pun Quran ditulis kalian Zaid bin Sabit. Kalian Muawiyah dulu dari Habibah. Ini IPN kan di Nabi. Di Quran mulai kaji Nabi Sugeng. Ini pun langsung ditulis. Dan setiap ditulis dikonfirmasi kalian Nabi. Ini konfirmasinya detail, mengati bantah-bantah. Makanya keasliannya Quran terjaga ila yaumil ya, sekarang dijaga para hafid dan para pakar-pakar Rasul Usman, terus ulama-ulama yang ahli Rasul. Jadi kalau dijaga hanya oleh para hafid itu nanti tulisan itu nggak terjaga yang akhir. Jadi ini peringatan bagi ngapal Quran. Andikan Quran hanya dijaga orang hafal Quran itu tentu gak iso ngarokati yang akhir. Karena kita hanya baca misalnya fatakun, kan kita tidak tahu yang fatakun ini apa fatakun. Misalnya ala tatakun, itu ala tatakun harokatnya. Tapi kalau fatakun. Tapi ada lafaz-lafaz Quran yang aneh, misalnya harokat itu fathah, padahal wakof. Itu di Quran hanya pulau nasionaliti hanya ada 3. Dan itu ya hanya tiruannya Imam Asim, misalnya summa arsalna rusulana atau tatro. Itu semua Rasul Utsmani nulisnya tatro itu tidak fahaten, tapi hanya fathah. Itu aneh. Al-Quran kita ngomong niku, liyane iku natan min iwat. Niku normalnya nggih normalnya fahaten, tapi niku namung napa? Niku terjaga sampai detail-detail gitu terjaga. Termasuk mengenai wonten wong ada cerita napa malam balik sering ngomong huruf Al-Quran ku sakmene. Huruf bismillah sakmene, Fatihah sakmene digawe jimat. Ngomong kosong, tidak mungkin. Tidak mungkinnya ya teman itu. Pulau itu yang tahu Rasul Utsmani ya. Ketika menghitung misalnya dengan kaidah bahasa Arab, setiap ada fiil yang ada wawu jamak itu akhirnya dikasih nopo alif. Jadi kalau aturan bahasa Arab nulis dorubu itu dot roh ba wawu. Wawu itu wawu nopo? Setelah wawu dikasih alif. Begitu juga nulis nasoru itu ya nun sot roh wawu. Lawang ahli nahu yo lucu yo tukang bodoh nih asli nanti ngoten iki. Artinya tukang bodoh nih kan ketika ada alif alasannya ya. Kalau tidak dikasih alif itu takutnya kalau ada lafaz berikutnya itu dikira wawu ataf. Dikira wawu apa? Ataf misalnya nasoru wajidun itu kalau tidak ada wawu dikira nasoro wajidun. Untuk memastikan wawu itu terpisah tidak dikira ataf ditutup pakai alif. Supaya tidak ada potensi dan kenapa atap. Itu permainan nahwu. Tapi anehnya nulis qalu itu ya dikasih alif. Padahal qalu wawune gandeng kenapa? Lah, artinya kan tidak ada potensi dikatakan atap. Paham ya? Quran itu buatan ngoten. Quran itu ngasih bakat sedetail itu. Jadi misalnya Rasul Utsmani itu sampai nerangkan untuk dorobu dikasih alif, nasoru dikasih. Lucunya kalau jauh yang wawunya terpisah dan potensi dianggap atap, malah nggak boleh dikasih alif. Budaya mau anti detail ngoten, aku dikarang ditandingi bener. Mulane kula pernah belajar Rasul Utsmani itu, ibu-ibu enggak. Mergo ilmune ruwet. Justru ruwet itu nggak dipalsuane. Ada kantor-kantor hafid yang ngaji Rasul Utsmani kudu ngaji ben krana akses. Tenan ora kelek dipalsu mergo sandi-sandi sing khusus dan itu enggak mungkin Ustaz. Sampai hafal alfiyah lah, usah winakul ora kan apa. Nek ora jadi
Orang tahu belajar rotom nopo. Jadi itu tadi banyak yang nyelayani kok Eda, tapi justru itu jadi khasnya bahwa ini nggak dikarang seorang nopo. Itu kakuati tenan. Ngomong sing alim mon sinau nganti saya kira tahu kata. Kemudian sing ora nopo. Tapi ora tahu bingung orang alim mencen tahu roh. Jadi niku enake wong ora alim pancen boten nanti nopo. Mergo ora tahu roh. Semoga cuma anu suwanoni buat. Lu tenang mawon deh. Padahal itu kalau ingin jaga Quran betul selain hafal itu memang harus menguasai penulisan. Karena yang rawan dipalsukan itu dimulai dari nomor penulisan. Kalau penulisannya salah, itu orang nanti terusnya menghafal juga nomor. Itu betul-betul. Kalau nanti samanti itu berburu kitab Rasulullah SAW yang kuno sampai yang baru itu paling angel betul. Mestinya kalau dorobu, ya, dorobu, kolu, itu harusnya ada alif karena bangunnya wis kan. Nah gandeng kan kalau ada potensi dikira no. Mestinya sing lapat kados jauh, fa'u harus pakai alif karena bangunnya bisa dan itu rawan dianggap nopo. Tapi lucunya ning Rasul Utsmani jauh be fa'u mana ada usah alif, enggak usah nopo. Makanya kalau kemarin saya itu sudah banyak punya kitab, tapi kemarin cari kitab-kitab yang dikarang dokter-dokter Rasul Utsmani yang masih hidup sekarang, yang mengajar di Riyadh di Al-Azhar, sing sing hormati. Itu dia cerita. Ya cara bahasa Jawa ini, saya ini sudah dokter dan saya ini orang Arab, tapi nggak pernah paham kenapa Rasul Utsmani demikian. Tapi dari tidak paham itu hikmahnya besar. Siapapun yang masuk Quran pasti konangan karena kalau masuk Quran pasti pakai standar bahasa Arab Fusha. Dan nanti Rasul Utsmani itu ada item-item, ada titik-titik tertentu yang tidak mengikuti. Ya, iya aturan itu. Dan itu yang menjadi ciri apa? Itu terus angel kena. Jadi kalau malah setuju, sampai paham malah setuju. Sing dokter yang aku paham, cuma dia akhirnya ini. Jujur dari ketidakpahaman saya itu jadi ciri khas. Itu tadi logikanya kalau alif itu dipakai pemisah supaya ada dikira huruf atap, itu normalnya kan jauh sama paru dikasih alif. Karena walunya terpisah rawan dikira atap. Tapi dorob dua be. Nah, soru walunya terpisah. Dorob be koru. Stop apa ngelamun. Dorob kalian apa? Oh. Lo nak soru kan walunya bisa. Cukup teman-teman itu. Buat ini bendaman roh, bendaman ngaji warga rokok ini juga Quran itu dibiayai tenang. Kalau di Injing ini kalian tamu tanggung mediri, kalau ulang Rasulullah itu kalau cerita. Imam Kisai itu dia juga paham Rasulullah ngaji di guru ini dimaki-maki. Ini gak jauh untuk ini cara tadi di kopi mereka. Kalau untuk pulang itu tidak. Pun guru-guru, untuk ini ini kalau suka nonton dengan penting jangan mulang-mulang Rasulullah terus jadi guru ini orang kalau bujuku semua makna, perkara orang tahu apa kok, enggak dikompensasi, pokoknya nanti terang ulang, gue mana masih boleh ya guru, waktu bujuk ini dipakani, tapi awal apa belum ya, guru gue boleh tapi belajar apa Rasulullah. Kemudian kabeh ulama itu punya masalah dengan istri. Pulau ini buatan perkataan ini mentai. Nanti kalau mau miskin ngamu aku sebuah orang yang melarang rapat keliru orang mau tidak karo. Soalnya orang ini Islam, soalnya orang ini apa? Islam. Islam bukan Islam, semacam-macam. Pokoknya orang ini apa? Imam Tibawi bilang itu mantan. Buku Medina dulu. Itu bareng nang ngomong dulu. Buku Jima tempat itu. Kadang tengah-tengah nulis sujud syukur, suwasik sujud syukur. Kadang nangis. Dari gua agar kita pentek mau pasar tuh. Barang mau pasar kita pedofon begitu. Mereka orang tahu ngurusin apa. Barang mulai rumah saya kan terus ngeloni dia. Memang gue itu bukan. Bujuk itu warna dikeloni bang Sibai berdoa. Wah, nah bujuk kan ada warna. Malah beneran nggak lali malah apa? Orang hotel elektrik jalur keluar. Bang Sibai itu buat. Di bojone kesem-sem tapi langsung bae men asik ben apa? Imam Sibawi maknane wapel.
perempuan di zaman itu darah Sibawa kok Nabi Yusuf. Sibawa itu artinya novel. Jadi kulitnya Imam Sibawa itu ya halus dibanding kulitnya bujum. Orang-orang mampu ya, mau lanang mau asuh welek. Senengane keluar ora ono apa kok ora jelas ngono. Wis ngono ora bojone ra gelem diancam. Wong wedok sing bojone ra gelem dikeloni dilaknati malaikat sono. Cara bojone kula ora setuju wis. Malaikat nganggur opo ngurusi ngono. Dari malaikat nganggur opo ngurusi. Iku artinya kan malaikat itu kan supaya to ben di bojo sing gelem dicengok ora. Sing ora dilak malaikat nganggur. Ya saya itu syukur jadi ulama karena memang kalau ulama asik sinau gak maniak. Ngomong kalau ulama repot, nggak punya penghasilan dengan kelon bujur rapati gelem. Ya adalah dalil waktu malaikat delok. Ya malaikat nganggur. Saya yakin itu maknanya tidak Jibril tidak Mikael karena malaikat itu sibuk waktu udah sibuk. Ya itu malaikat tapi malaikat papan atas yang bagian ngomong-ngomong. Mungkin malaikat papan atas ono sing sujud terus ning arah, ono sing rukuk terus. Malaikat bagian wonten niku malaikat kebanyakan. Bukan malaikat penting malaikat. Malaikat nganggur, malaikat apa? Niku Imam Sibawa sama tak cerita ini karena ini untuk menjaga Quran nanti kelihatan bahwa Quran tidak bisa dipalsukan itu termasuk faktor-faktor ini. Bareng mulai bujune kitab Jobong yang kalau bujune terus lali kitab mergo napa? Kita punya, kita apa mas ben gue eling aku. Ikan tolak tuki. Kalau gitu gue tak pegat. Malah bunga-bunga begini. Nyongkone kan malah terus. Kalau jebule malah apa? Malah apa? Masih pegat. Ini gue masih ber. Semua rata-rata ulama itu memang punya masalah. Nabi Nabi aslinya jadi masalah teman ini nanti. Aisyah bojone Nabi paling menarik. Nabi yang berdunia ini dah. Wah, Aisyah berjarak turu aplang-aplang dengar. Ini kan cara sampai mesti leren tadi. Lho niku beda tidak itu terus tadi. Mulai dari Aisyah cerita, Nabi nak ngatur. Iku awakku tak jelojur. Tapi rumah aku agak diterusno salat itu tetep nopo? Salat. Nabi nak pas sujud sikilku tak kok. Gobe Nabi itu nopo? Kok ngatek tak jelojur meneh. Lalu dari Aisyah, aku yakin benar, namun Muhammad pancen Nabi, aku ora uripe. Wong kok ngono. Jadi di bojo wayu praman tetep setahajud nganti dikile mlempok. Wis gak kebayang apa sih ra kebayang. Murah kebayang. Sebenarnya orang-orang top itu ngalamin begitu. Ngalamin apa? Nanti di bojone wong alim sing kali beri ora enak. Tapi bojone wong ra alim yo luwih enak, artinya kan malah di masa depan. Mau itane kelontok mengintimidasi melibatno malaikat nganggur cara pilih ora ono hadis ini. Tak kan dari hadis iku yo ono tenan, tapi kan gak tau dalil iku. Kalau ya butuh kelam, jadi aku ora tau dalil iku. Tapi dia itu kok sering dalil iku lah iya, iku kiai nganggur melibatno malaikat. Kan saat malaikat kok malaikat kok survei urusan di sing belum dikeloni ditungakno, sing ra gelem di Lopo malaikat kok bagian apa? Bagian ngono. Terus kalau balik-balik yang cerita Imam Kisai. Imam Kisai itu tanya, dia itu kan juniornya Imam Asim. Jadi Imam Kisai, Imam Hamzah itu termasuk Qurra Sab'ah yang junior. Jadi yang tidak senior. Jadi dia sudah ikut kejanggalan ketika angkatan Imam Asim. Jadi kampanye nak guru dia janggal, dia murid dia janggal. Murid itu melok nopo. Pasti sebagian cerita ngeten intinya. Waman awfa bima ahada alaihi wa. Kan bojo alaihi. Padahal dia ini alaihi. Tewakon. Ngoten iku model wong Quran takoki sembah wae guruku maca ngono. Pokoke takoki tambah tambah wong. Pokoke wong kita ikat marang takoki gurune sing tok. Jadi guru cangkem elek kados kula ini cangkem elek. Dimati-mati Imam bisa. Ini blok tak ulang. Tapi wong kompen tapi ben fokus sing mau terus. Perjanjian atau Dewan Maru pokoknya bujuk selesai terus kok ojo diurusi. Itu harus semangat kan apa? Wis. Ali itu normal. Wis kamu janggal satu kowe goblok.
Kowe janggal mau sitok aku pirang-pirang, tapi berhubung pirang-pirang sosial gak janggal. Jebule polanya demikian. Dicontoh, misalnya salamun alaikum tibetum. Kan tulisannya kan alaikum, salamun alaikum. Misalnya sampean salam kan assalamu alaikum. Buat kemana mem disukun, alaikum mem napa? Disukun. Saya ini terus nak wasol. Salamun alaikumut kulun. Gara-gara wasol mem didum. Cuma salamun alaikumut kulun. Salipul idrib ar-rajula. Mesti nak maca idrib ar-rajula. Kul alhamdulillah. Lha misalnya sampai orang Arab kan, kul berarti lam sukun. Alhamdulillah alif fath. Kul alhamdulillah. Tapi gara-gara wasol matane kulil alhamdulillah. Berarti wawu lam sukun gara-gara wasol saiki dadi kasroh. Paham ya? Alhamdulillah gara-gara wasol tak saya alih ilah. Kul alhamdulillah. Jadi jadi kulil alhamdulillah. Wah itu memang bisa cuma dicontoh. Kue janggal kok sitok goblok. Saja ini janggal lo yang pirang. Ada artinya antarane lapat diwakokno, diwatolo itu beda. Imam Kaisai itu mirip ceritanya Imam Sibari. Imam Sibari sumpah. Demi kehormatannya ilmu Quran, saya tidak akan ketemu jenengan guru sebelumnya pulau ngalim. Kok ini? Itu sesuai guru Romati itu guru Imam Kisai di Masono termasuk kiro atap. Jadi populer Imam Kisai. Bahkan guru Dewa termasuk kiro atap. Imam Kisai termasuk kiro. Padahal tahu mati-mati itu. Imam Kisai ingat. Imam Kisai ngaji kali Imam Khalil. Ngaji. Dan ini motornya ngerti. Kalau cerita ini beneran yang bisa dikatakan. Sejonan itu annal akroba. Asad dulat atan minat jambul. Faidan iya, faidan iya. Kemana? Aku nyongko nak sengatane kalau jengking akro. Iku luwe lorong timbang sengatane kumbang jambul lho. Faidan iya. Ternyata sing nyengat aku. Iku kalau jengking. Apa faidan iya? Dan masih kaya ngaji itu matanya keliru. Mati-mati lho. Sudah sumpah. Guru, saya tidak akan nemu izin dengan sebelumnya guru ngalim gak terus nemu terus mengingkat Murwanto, murah itu lebih populer Imam Sibari dengan kita kemudian guru-guru ini banyak cangkemnya ilmu, nak maki-maki murid itu betul kalau saya kira ada pengaruh, sama nak maki-maki malah bubar terang ngalim loh saya memang begitu, kalau mulai cilik itu dididik bapak saya militer, guru saya militer kalau masalah dididik, saya sekarang kalau di rumah yang ngaji pembibitan orang alim yang militer. Lalu terkenal masalah mulang ilmu. Sampai pengajian ngajinya tadi dikerengi terus dia. Sampai tak kon ngeropi kolu, benak kolu. Soalnya kepingin ibu mlebu swarga, mlebu ngaji ngoten mawon, ngaji-ngaji tadi enggak mau bae. Kepengin mlebu napa. Tapi untuk orang-orang alim itu memang harus menguasai yang kayak lagi detail-detail Rasul Utsmani karena ini yang menjaga keadilan Allah. Lho niku pancen nyata. Misalnya ngeten, Iqra bismi rabbika. Ya, niki rumono tenan ya kados ki buat yang sing seneng Quran. Iqra bismi rabbika. Niku nulis bismi itu dia ana alif. Iqra bismi rabbika. Padahal maknane ismun itu jeneng. Tapi teng bismillah. Mboten enten apa? Kabeh sak Quran bismillahirrahmanirrahim sak dadi wonten alif. Mboten enten, bak langsung apa? Sim. Tapi teng Iqra bismi rabbika. Wonten alif napa? Bismillah. Nah niku riyen teliti tenan iki bodoh-bodoh ismun kok sitok ora alif sitok. Malah nek aku ati nggak sampean latihan ngapal Al-Qur'an, mesti kiai murah. Nak maca bisalismul fusuq mesti salah bisal. Terus kulino nak normale al-ismu yo al-ismu. Jika kita baca apa? Bisal ismul fusuq badal. Padahal yang ayat itu padahal nih. Bisalih, mereka alif jaga hilang. Kalau hilang ini lapat nomor bismi. Ya hilang menang nih gue ikro bismi. Tapi hilangnya wacanane tok alif ya. Jadi orang sing ono alif raku waco, orang sing ono alif raku waco, orang sing bismun. Dan bismi lamang dari awal tidak ada nomor. Gampangnya ya. Dengan pola-pola terdetail itu dan ciri khas kayak begitu, itu seorang mungkin Quran bisa ini orang.
Senya ini tak kuatin, terus kamane koyo batik. Batik Solo, batik Jogja, itu naik ditulis detail itu senya ini tak kuatin, nak tablon nak gampang. Mereka polanya itu, tapi nak batik, aku nopo. Kalau orang meneliti sholat itu ngentor, hingga gede hidup-hidup, kaku hati peneliti, because sholatnya gak terang. Jadi mulanya peneliti senang, peneliti Muhammadiyah PKS senang, pola sholatnya gila. Jadi kalau kiai oh pola sholatnya, orang itu tak begitu sholat mendem. Orang sering, untuk meneliti tanggal pulang. Bapak saya ini peneliti. Kalau meneliti sholatnya orang Muhammadiyah PKS itu jelas, tapi kalau sholatnya orang NU pusing. Orang sing cukup, orang sing biru, orang sing pelengahan, orang sing kancingane ra bener. Dia pusing. Kemudian ani keli golongan hilang di colong awak itu. Orang tidak miringnya itu filosofinya kayak apa? Jadi ini tiga orang sing hilang ditutupi kumpul apa? Itu tidak ada polanya, justru itu jadi khas. Maka kita kenapa polanya jadi apa? Jangan alasan, kok khasnya orang tertib nih. Itu nggak ada itu. Waktunya sholat ya nggak. Umumnya organisasi besar, nak sholat di awal waktu jelas. Sama meneliti kiai itu. Dulu orang yang tepat waktu, orang yang setengah loro, orang yang jam loro tepat. Ini tak mau menang. Makanya kalau nu tengah larutan tentang kita kulon juara kalau digangguan barista tekon, ke barista gak gatel. Kulon putrane bapak varian nak sholat awal waktu jam itu tepat. Orang yang setengah loro, orang yang jam loro tepat. Yang berundangan ke barista, kiai di biasa jam loro tepat ada tekanan yang sono. Sepunten itu sekarang nabi batu isa. Isa jam 3, Mbak mangke mawon. Menisan bagi saya jam 3. Barista itu undangan setengah papat di desa, mereka setengah papat di Bernur. Kalau nak bermakil kalau karena bermakil kan jelas, belum bermakil kita mau lapis mundur lagi menang. Itu kalau peneliti kan gak kuati. Lalu waktu Isya itu idealnya kayak apa? Itu kalau meneliti Muhammadiyah, PKS itu terpola, meneliti apa? Idealnya kayak. Nah kadang sing anak-anak malah kiai yang terkenal ngalim, ora pusing. Biasanya sing anak-anak si kiai yang terkenal apa? Pemenang zaman cerita wali dia. Mbak Khalil Bangkalan itu tak sholat. Itu sekelan belajar pengimaman. Menyekali belajar itu. Tengah-tengah sholat menyekali belajar. Kadang sebelum selesai sholat, gambiran dino dan tiang sholat. Mbak Khalil matur nuwun ini iwak kata baru kayak gini. Iya kan, gue ganggu aku pas sholat itu. Ternyata si orang nelayan itu tidak santri. Kenapa? Dari perahu ini PKM ditulungi Pak Soleh pas sholat. Pak Soleh dia tiga orang akhirnya gendut. Dari muridnya sing nakal, Pak Soleh itu guru nih bahasa asing. Dari muridnya sing nakal, wah ini bocah gendut. Nah itu menisan kenapa dia orang tahu? Yo orang itu kalau ibu diketegur dari bawah laki. Saya sholat dulu di Harmoni gue orang sholat apa? Dan Bapak Dul mau ngalir masuk pengarang kita. Itu nanti imami jumatan itu sujudnya kesukaan. Pas sujud dia asik gak barbar. Muridnya ngerti nak gurunya kusuk nak sujud lagi dijawab. Bang imami dia ngatam. Jadi pola sholatnya orang terus. Makanya ini dirinya. Kenapa orang alim nggak ada mau imam? Wong alim, radio pola sholatnya radio nopo. Imam itu nopo. Baru itu di PHK diputuskan oleh Tamir tidak usah jadi. Sholatnya kuat di bawah itu. Payah. Gimana tadi? Peneliti pusing nopo. Ini sholat model apa lagi ya? Ini sholat model apa? Ini alken nih motor. Belum ada cerita ini. Mbak Khalil gurunya bahasa. Jadi bahasa matahari tak pikir lebih baik. Beliau orang alim, hebat, dan tidak aneh-aneh. Nanti Gus Dur pun bener. Mereka bahasa mesti niru aneh Mbak Khalil, niru juga. Mbak Khalil itu aneh. Dari
bapak anak cerita bulan tuh. Kan syarat saya misalnya ya saya ini ngaji, saya punya guru namanya Jememun itu punya guru Bakarim Lirboyo muridnya Basim muridnya itu Bahwa. Makanya saya dengan istri saya itu hormat karena saya kalah tua. Istri saya itu cucu pondok hidup diri dulu Bahwa ngajinya tenggelam. Ya, kemudian gue ragu jangan cucu tua. Iya tanah itu gue ngalim aku, butuh hormat gue ngalim. Yang dia pulang mau hormat itu. Itu indikasi bapak cerita tuh bahwa di Bangkalan ada santri yang kan kayak menek kaset orang tua ya, namun dulu dikotok, tua lo tuh cekok, lu semua lo dikuyu apa? Dan rumah bahwa itu orang untuk jaga sih. Makanya Kisri apa itu senengannya, dia cerita anu jaga itu, kerjanya di kepentingan anak dimaklumi pak, anak nopo. Itu kemudian di sini nak kampanye P3 zaman itu P3 dicakar zaman itu. Saya dia terserah urusan partai. Pun di poin sampai P3 atau kalau malaikat pokoknya anut kiai ini apa anut kiai ini ajaran ikhlas mesti suatu. Itu pidato tentang jangan para urusan partai mesti bernopo suatu. Dia mesti benar urusan partai nanti taruhannya berapa? Lakukan menikah ini yang yoga anut kiai nyokot P3 kena ikhlas di suatu. Maksudnya latih itu kemarin gue. Tambahnya nah ikhlas. Maksudnya ikhlas urusan partai ini. Kalau ngawam nyokotnya urusan partai. Jadi wong ngawamnya tetap nyokot P3. Padahal niatnya itu di urusan apa? Ikhlas. Era santun. Jadi wong awam itu menurut tiga belum suatu anak kita. Padahal di sini pasti bantah muni penting apa? Itu Pak Khalil bilang beliau itu kiai besar terkenal wali itu. Kalau order talian akeh karena Bernaldin Mustafa Rukin mati, Rukin terus Sopo mati kan. Angkatan mati berumus tidak kan mati bareng-bareng orang sering. Lalu kan 10 tahun ke depan kan takut aneh Rukin ini. Wah, berarti jauh berarti kabeh karek aku kan gitu kalau umur tua kan. Itu karena jeung order talkin kata itu diparani kok kuburan. Itu yo kesusukan kuburan atau malaikat muni ngenteni bakal ngenteni ketua rombongan. Aku kesusu benalken Mustafa. Lah kok Mustafa ngono to. Yen kene kok gak ngerti kok pangeran marah buka atau malaikat marah buka juga muni. Nggih Pak, kok ngenteni ketua rombongan. Sesuatu santri tak. Aduh, jenengan talkin nggak ngenteni ketua apa? Ben malaikat ngenteni, kok harus tinggal aku. Ben malaikat apa? Ngenteni kok tinggal aku. Lah jenengan ditakok, ya aku ngenteni ketua rombongan ben tinggal di Nabi Muhammad. Ya akhirnya ben malaikat rawani, maksudnya nak sing enggak terakhir dijawab ketua rombongan kan. Cerita apa? Mergo wong iku sampe ditakoki ketua napa rombongan iku ya mana kulo nasib imam salah mereka buat di malah pendek jadi gue coba yang takoki marah buka mana dua anak malaikat ngenteni ketua tapi nak mati ini bisa aku ketua mesti keluarga orang ketua mesti bisa jawab dia ketua besar, ketua besar. Nggak artinya bayangkan, misalnya peneliti pola keislaman nggak bukti wali-wali ini pusing, kenapa? Ya sudah begitu. Itu wali-wali zaman ini cerita, sama ngambil kena orang yang kena menunggu cerita. Dulu di daerah saya itu ada kiai terkenal ramah itu sehingga Istanbul orang ini itu namanya Kisarfi. Ini bilang dia itu terkenal nak dengar rumah sehingga orang suka berburu dengan pihak lain. Malah dia orang suka rata-rata sombong, mentang-mentang suka iso order kiai di sembilan sapi berburu perkara ini tinggi tahlil kiai itu jadi. Orang mungkin hormat di sembilan sapi kisah ini mutahdilan. Itu yang harus susu Bismillahirrahmanirrahim pun dia Assalamualaikum. Mereka apa tahdilan yang liane. Mereka tinggal tahdilan. Orang sak pulau mawon kadang tuh ngiting tahu pada kelas terkenal angel. Yang orang tahu kadang ngiting tahu. Nah terus saya suka beremong.
Ya, ini diundang tenang-tenang, tak sebagai sapi, tahlilan motor apa? Bismillah terus nyirik. Jadi kita begitu. Jadi kita ini mutawatir. Anda nih, dia kan mek sapi kita, sing gede pada gue sing hitam, kon nyancang, kon ngetok wis apa kon nyancang. Enggak ditimbang Bismillah waktu begitu. Barang pun digawe timbangan nonton mizan, saksi itu ancang dari orang kuno. Terus di situ akan kosong timbangan. Jadi yang mau bis itu jumpa, mau ngeliat Bismillah. Lalu kita itu terkenal-kenalan. Mereka bis itu jumpa tahun apa? Tapi orang nganti bar, orang nganti Ar-Rahmanir-Rahim. Nah itu terus dari kita sini. Lah iya, apa bis itu kalah, kenapa? Sing sugih ora tunduk-tunduk tenan. Berarti mati tenan ki napa? Baru itu kayak video terkenal kegiatan tali selamat bismillah semua orang fanatik. Salah sama orang keramat, arah suwi orang diur. Cuma nak terkenal keramat itu kepenak. Titik-titik mesti apa? Ya tak usah itu mesti enak aja dan gertikan. Bismillah semua nanti di rumah apa? Lah sisinya sedikit ternyata ya ono riwayatnya sang Rasulullah. Cuma kita tidak pernah tahu. Ini kalau nanti cerita tengah sini, maknanya Quran itu diringkas ning Fatihah. Maknanya Fatihah diringkas ning Bismillahirrahmanirrahim. Itu 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim itu 19. 19 wis ringkas iki diringkas ning ba. Ba itu wis ono agare kaya layar jadi tingkat sing tinggi. Mergo titik artine nuqtatul wujud. Bi kana makana wa biyakunu mayakunu. Karena saya Allah yang ada menjadi ada dan yang bakal ada akan menjadi bakal ada kayak surga dan neraka. Nah ngomong Bismillah itu jadi nuqtatul wujud. Jadi nuqtatul wujud itu apa? Bismillah titik. Jadi sentral wujud. Sebab saya akan ada apa yang ada. Mana nak nulis jimat itu kudu nganggo gak kabeh di titik-titik. Ada dia nyuci titik-titik itu ada deh. Karena zaman Nabi Sugeng nak ada tukang nulis. Nime jopi cecok. Mana jimat itu syaratnya nime kudu bor. Kalau Nabi cekap pasti nopo. Kalau lu anak kiai kudu dicek kulo era dukun lah roh ilmu nih. Tapi kulo alhamdulillah ora dadi nopo. Sekali kulo buka sampean tak kobal Allah. Ane kulo niku. Kulo ilmu-ilmu kulo belajar termasuk ilmu ngoten-ngoten. Kulo kok syukur mboten tenang ngoten-ngoten. Cara tenang ngoten-ngoten kulo bersyukur. Ora sudah dadi ulama, ora sudah dadi nopo? Wong antri perkara di tingkatno para nopo. Wong kiai nopo itu terus prospek dibanding mboten nopo. Wong kanca kulo sing dukun iso midak penyakit ning wedhus niku kanca kulo. Oh main kelihatan. Mulane aku sudah ulama suwe juga. Kita yang mencoba tak kelas. Mulane sudah ulama juga yo. Ya tapi ayam seperti aku. Aku ayam aku. Nah suka juga aku. Ya bisa ayam jenengan. Keperkaraan wadang Cina, wong Filipina, wong Singapura, jalur aneh-aneh. Tapi bayarnya lebih dulu. Santri sing ekor bayarnya nanti didolani tim sepak bola di Singapura atau di kontinental. Orang didongakno salam tempel wah, didongakno niku musuh Indonesia pusing. Ini kok pulau, orang jadi kan sepundi gitu. Mulai dari ulama bilang nggak timur atau ada. Mulai dari dulu ulama bilang nggak timur. Ya macam-macam. Paham itu nak. Neliti pola-pola Islam Muhammadiyah ini gue jadi enak. Gayanya sholat ya begitu, waktunya ya begitu. Tumaninannya ya. Sholatnya wong ngoten-ngoten, ono sing main gol terus, ono sing surate pan. Semacam-macam. Sekarwati cara peneliti itu kok. Lah Quran itu punya pola begitu. Terus kemudian ada detail-detail yang paham itu hanya ahli Quran. Dan saya alhamdulillah termasuk orang yang paham. Jadi saya sensitif sekali misalnya kemana orang kok masuk memasukkan lekuan Quran ini pulau di ngerti. Karena itu memang sah. Misalnya yang contoh ini supaya sampean tahu. Mustahzi'una atau wayadruna itu
Kalau standar bahasa Arab, itu kalau ada hamzah, itu wadah hamzah dikei wadah, jenenge nabro, jenenge apa? Nabro. Tapi tenggene Quran, untuk lafaz-lafaz begitu, misalnya yudo, yu, nakawala, lazina, kafaru, itu iya, dot, langsung wawu. Hamzahnya bukan enten wadah. Ya, padahal macamnya mungkin tiga hamzah, tetap macamnya yudo, yu, nah. Tapi wadah hamzah bukan kita nomor nabro. Itu pulau meneliti tentang beberapa kitab Rasul Usmani, ternyata doha, yudo, yu, dohatan, maknanya nyerupani. Paham ya? Doha, yudohi, mudohatan maknanya nyerupani. Nak ngono sebagian kira apanya rasa hamzah. Betul misalnya apa? Memang sebagian kira apa? Mau jauh yudohi, nak betul yudohi, tapi apa? Sebab itu yang potensi dibaca gitu, hamzah nggak permanen. Waktu kiraatin bila hamzah. Nah, karena sebagian kira tanpa hamzah, hamzah ora doa ke inabro. Mereka nambah ke inabro jadi permanen. Padahal sebagian tanpa nopo. Meneliti ngoten fatwa orang berbayar. Murni seneng. Murni nopo? Seneng juga. Ilmu itu juga tidak populer. Cara kalau pidato batas itu uang turu kabeh untuk opo ae. Memang resikonya ulama itu punya ilmu yang tidak populer. Tapi kalau bangga, Gusti saya tidak populer di bumi, tapi populer di langit. Jadi mulanya kan Nabi di sana didik wali-wali yang kumpul sahabat. Ono wali, nak sowan wong ditutup lawang, berdoa bulan-bulan. Mau rai ini rai tak menarik, rai prospek, rai tak nopo. Jadi tapi rubah asabin matbu'in bil abba, lawak sama Allah wa la'abara. Majhulun fi ahli ardi ma'rufun fi ahli sama. Sebenarnya itu matbu'un wali. Itu ragu keawut-awutan, wonge awam. Itu nomor didi ditolak Allah. Mereka gak pros. Dia gak dikenal dengan para ahli bumi, tapi dikenal dengan ahli apa? Jadi Nabi Umar, saya nak ketemu wali itu sampai ada salamku dan mintakan doa. Terus kalau putih ya Rasulullah cara ini deh. Dia ini ku cantom, raine ganteng, tapi masa ini ku mau. Jadi kalau di penyakit virus, di mau hilang, pengiran hilang mau diakhirkan. Kecuali mau takdirkan tak koin. Sing neng katifil Aisyah, neng gone katifil Aisyah kembali. Walhasil, ini bersama roh Turki ini tak ini sekuler itu berjasa. Ini juga bu dari kajian Nabi. So nak ketemu di dekat. Padahal Rasulullah pas sugeng itu orang ini belum ada. Ini nih ngetokno nak kajian Nabi baca Nabi tenang. Tahu tulisannya kolam neng langit akan jumlah makhluk yang akan datang. Padahal Nabi saat itu ya belum ada, zaman Nabi Sugeng belum ada. Tenang. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Ya konten tamu niku nak sing saking daerah Yaman, daerah Korn, daerah Al-Qur'an dibuka lagi. Sing kira-kira mirip nak contoh parokin tak mirip lah dibuka pokoknya sing kira-kira napa. Ini kan buka lagi. Niku sampai akhirnya ketemu. Ketemu kalian namanya sinten Uwais. Ketika ketemu Sayyidina Umar nangis-nangis. Ya Uwais, saya doakan. Tidak engkau ini sahabatnya Nabi. Buat engkau juga namun menjadi tiang saya. Enggak, saya doakan. Enggak mau. Terus akhirnya Umar ngetokno pertune. Saya diperintah Rasulullah supaya kamu mendoakan saya. Jadi idan apa itu? Kalau yang perintah Rasulullah ya saya lakukan. Itu nggak. Jadi kalau kata Sayyidina Umar, dia presiden yang perlu dicatat itu Umar itu presiden, khalifah tadi. Ya Uwais, buat kamu mengandalkan waktu saya per minggu ketemu sekali atau per 1 bulan. Jadi saya buat ini pertemuan terutama dan Allah. Karena saya tidak ingin kenal khalifah juga ya ingin kenal banyak manusia. Mohon hilang. Di buat Al-Qur'an itu penggawean ini warna wedhus kalian hormat ibu. Itu jadi wali. Saya ini mau jadi wali jalur kiri. Ya kepinginnya wali terkenal populer. Yang sowan bupati sampai presiden. Saya itu alhamdulillah nggak punya minat tuh. Bahwa wali berawali dari rakakan tarik. Bahwa itu pengen ya bukan para pangeran tapi orang akan prosedur. Enak jadi wali yang lalu rumah prosedur juga gampang. Betul bupati gubernur akan selera. Nak sowan prosedur.
Terus kiai ini komentar ini janji. Berbeda nak berapa ada pada suami bukan. Gus jam berapa ada di rumah ini nanti gini. Mau anak diatur, mau ketemu ya ketemu nak diatur ketemu gak belum. Ini nak sowan bupati diatur ira belum bupati kesuwan aku napa. Mau. Kayak apa? Mereka aku lama di wong awam. Nah aku ngurus KTP, aku beban bedanya perkara aku rakyat, jadi pemimpinku. Tapi nak urusan ilmu, dia wong awam, suatu lama udah ada aturanku, ngaku apa? Dan ini memang begitu, semua ulama harus begitu, harus sombong begitu. Imam Malik itu nak ngurus KTP, ini urian presidennya harus narasi, ini gue antri. Sampai uang kagum, samulnya Imam Malik antri. Sekarang yang ngurus apa? KTP. Itu nak ngundang khalifah ya Amirul Mukminin. Itu pernah ngundang ya Amirul. Sampai ada lokasi pernah dia saya kape Imam Malik film hormat ya. Mereka antri ngurus apa? KTP. Cara tak lagi ingat. Suatu saat Imam Malik kamu calon muatok tenggal. Itu ada lokasi ngaji. Nah ngaji di barok keleleran menyisar. Imam Malik duduk di kursi dulu. Dari lokasi keleleran dan judi menyisar. Dalam lokasi presiden. Bisa apa ya lokasi? Tadi barusan dengan hormat saya kayak begitu. Sampai saya tuh kalau sekarang dengan mau menghormati saya. Tapi sekarang kok pancet lagi, maksudnya pancet lagi, saya dibiarkan. Padahal berkali-kali ada rutin ngaji menjadi barok. Tapi suatu saat Imam Malik kok hormat, perkara yang ngurus apa? Saya Imam Malik, iya tadi saya ngurus KTP 3 saat sebagai rakyat, Anda Amirul Mukminin. Tapi kalau di sini saya ngaji, saya sebagai ulama, Anda orang awam, Anda santri, jadi harus kelebihan ini bisa. Ya dari dia macam khalifah, kami nabak turantin nama tu. Dulu biasa nggak tanya, saya tu kemarin pertama jadi di Rembang, bapak wafat menurut KTP ya dikerahkan saya ya tahu, ya antri. Ya rata apa ini, aku harus ikut sekarang betul. Ini itu pak 3 hari baru jadi, oke. Soalnya aku belum dino seminggu mana buat nomor toko. Lah saya pulang itu sorenya diantar sama-sama. Mau aku sebut tajam, nanti aku jenengan ini KTP ini dengan lu buat kalau nggak tunggu median buat nomor antri, mungkin buat di KTP itu jangan kata KTP terakhir. Jeneng gue lalu menterdaftar menguti, akhirnya jadi benar kita KTP tentu jangan kata nomor hijau tentu. Mungkin kesenangan enak. Masa depannya proses pulang terima camat malah apa yang terjadi? Nopo daftar orang. Jadi ulama itu harus mensuasanakan suasana akhir. Kalau malah ulama kata urusan, kau usah ulama mikir, aku kiai lagi juga untuk KTP pengendali telur. Orang usah ngoten. Nak panjang ke ulama tenan kepikiran di KTP akhirat. Status nomor hidup ning swarga itu piro? Iku ana ta ora? Nak ana itu. Tapi nak nomor hidup ning swarga neraka ora mbok delok. Sing penting nomor hidup ning KTP. Terus yang kok ora ulama. Nah, ulama tenan mikir Gusti nomor hidup kula ning swarga wonten boten. Nak wonten urutan pin. Jadi ngantrine teng pintu gerbang swarga iku jelas. Itu mana? Orang jangan di sana ini mau tentang camat yang pensiun begini ngaji pulau. Mereka menang. Mungkin jenengan lama anti kesulit kan? Kalau kepengen tak KTP no, akhirnya kepengen apa? Jadi sebetulnya kalau kita sudah ulama kalah KTP itu, nyebutnya ulama itu siap mendaftar KTP nomor akhirnya. Kita daftar pulau kalau kita KTP nomor. Dan itu mulai nabi, mulai lama dulu punya tradisi begitu. Misalnya ada orang yang Rasulullah untuk pulau didaftar di daerah jenengan, nanti dugi suara. Saya kan tidak video tak jalur nol pengiran, tapi fa'in ni ala nafsi kabita seperti sujud. Gue sarai sujud itu mesti ngakai, dan gue kan ketemu aku nih. Ya Rasulullah, semua sahabat kami seneng nabi, bujino soal nabi. Sampai nabi ku risim, ke bujino disuani cari iku. Terus dari itu, kenapa kamu suan saya terus? Ini juga tidak kita angan-angan kalau ketemu jenengan ini yang terakhir, benar-benar yang terakhir. Dapat itu, jenengan nak pulau jenengan kaku gitu, itu jenengan tersuar. Pulau sakit mau tentang merokok ini bukan kepanggil loh, jenengan. Lalu pun ketemu jenengan nak sama-sama mau aja jenengan.
Ya tapi kan sahabat ku kan di swarga. Engko mau teng swarga lah juga ketemu jenengan. Iki benten tau kelas. Sahabat iki. Dadi nane ora ketemu. Nane swarga beda napa? Wis ada kene nabi ora. Nek kowe seneng sama aku tenang. So ben swarga yo ora. Sampai jadi aspek ini sulit. Faulaika ma'alladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa syuhadaina wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sungguh para nabi itu teman terbaik. Jadi yang sahabat itu obsesinya itu mengurus KTP aneh itu banyak sekali. Sahabat itu menjarang dari kita ini menjarang. Ya Rasulullah saya ingin minta ganti rugi ini dibimbing orang swarga ke sini. Saya ganti nabi yo. Saya ini sumuran singgung terus singgung Kubah. Di Nabi ketika dia mikir Kubah itu ada tanah yang sumbernya bagus, namanya Biru Arif. Itu tidak ada yang buat beli. Padahal uang masjid tanpa sarana wudhu bertemu. Terus kali Nabi dia pengumuman, Mayar tari minni biro rumah kalau jannah. Sebagai riwayat domin tu dari jannah. Sopo yang kelar tuku sarana biru rumah itu sebenarnya tak tanggung suara. Mesir Osman itu. Padahal mahal dan yang punya orang Yahudi, jadi regane kemplang ya kan. Jadi saya tidak cuma itu tuku swarga, lewat pertama tuku biru rumah, biru apa? Jadi orang mau tuku timbul, orang sedang swarga itu tuku berapa? Timbul, kemudian tuku tampari soal. Kalau swarga itu aja, bayarnya jelas. Dia mau terus biasa, karena ini punya KTP akhirat, kepentingan KTP itu. Sekarang kita kasut. Kadang kiai ngurus SIM mentang-mentang dekat polisi, yuk di spesial khusus. Lalu kalau ngurus SIM itu diantri, dan bulan pagi waktu bupati. Ya ini barang ngerti nak ulang ya, diterima. Tapi kita antri. Waktu ulang nak dulu Pak Malik, kalau setuju, waktu Pak Malik. Saya ini kalau ngurus KTP akte anak saya itu ya pergi keluar. Di KTP anakku lagi-lagi urus. Ampun dengan siapa harus memiliki santri, gak apa dikir rakyat. Tapi nama acara, tidak rasuah nggak pisau itu kan? Ya memang begitu, harusnya proporsional. Imam Malik itu kalau ngurus KTP itu sewan itu, dan dia duduk di bawah, ya biasa. Tapi ketika beliau jadi ulama, ya Harun Rasid yang duduk di bawah. Suatu saat Imam Malik diminta sama Harun Rasid, ya Imam Malik supaya anak saya dapat barokahnya jenengan, bu datang ke istana ngajarin anak saya. Ini pun namanya Amin kalau kita mulai anak itu Harun. Jadi Imam Malik al-ilmu yukta'ala yakti yang tinggal ilmu disewaan yurau ilmu jenama ya murid Harun Rasid anak kalian ngaji kalian cinta imam itu pas ditilihi kalian Harun Rasid niku Imam Malik ila Imam Asmu'i guru senior niku wudhu itu diconi dalam begini apa kata ini darah niku anak presiden ini ngeconi Imam Malik pas wudhu warga yang wudhu sampai tangannya sampai kepala. Dan pas berpikir Imam Asmu'in atau Imam Malik, Imam Malik atau Imam Suri guru sendiri. Pas pikir Imam Malik mengubah diri. Pas dari Rasul ini, ternyata ada Rasul apa katanya? Ya gunanya di anakku, kamu bodoh. Harusnya mengubah tak sikit. Saya kira boleh mau anak bupati, anak presiden, hormat ulama kayak itu. Ya terus ulama itu dia bodoh karpe, setelah kena diceritakan loh. Kalau benar gitu, kena apa dicerita. Jadi kalau si sonarif, jemput itu takut kalau benar apa, jemput tidak kena dicerita. Tapi sebetulnya dulu itu ada tradisi begitu. Umaroknya hormat karena ulamanya hormat karena tatanan bernegara. Dan ini boten pun, ini semoga apa-apa teman asal, mari rakyat yang mati amat. Paham, pun kalau bersakan. Lajar omaan lakum fil akhirati humul aktsaru. Yauma ta'ti kullu nafsin ing dalam dinane teko sapa kullu nafsin sapa saben-saben awak-awakan. Oleh teko dijauhi hale madoni sapa kullu nafsin. Tahajju tegese madoni utawa berhujjah sapa kullu nafsin an-nafsiha. Krana bela awak dhewe ning kullu nafsin. La yujimuga ora dadi serius. Orang nyeriusiha ing nafsiha apa beruang ya nafsiha wa yang kiamat di dina kiamat waktu apalan teburo ni sapa kulo nafsin sapa benawan
Jadama yang diwali seperkara amilan yang lakoni sapa kulo nafsin. Waduh kaya kulo nafsin mulai damuna iku ora jenjo iki sapa kulo nafsin sean bepertina. Waduh kalan gawe contoh sapa Allah masalah iki percontohan. Wa idawian dike baca misalnya gawe masalah apa dawa pernyatan iku satu desa. Iya tekornya itu Mekah. Wan muradu dari dikerna sana itu andu itu penduduk Mekah. Karena orang Korea itu aminatan itu sentosa. Minal goro di samping grok-grok penjajahan. Latu haju ora tahu den goyang apa Mekah. Mutmainatan atau hale tenang. Layakta jura den butono ila intikal di maring tidak ana ing Mekah. Lindike terlalu pakai tempat awak kopel atau terlalu lebih. Ya tidak terkora ing Korea polis polis Korea robutan lan enak wajan iki halena. Mengkuli makanan sangi saben-saben panggonan. Kakak para mau mengakhiri pokok yang biadu milah lan birokon mati Allah. Oleh ngakhiri kita beri Nabi sebab golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Allah mau mengicipno ing karya Allah di batal suwi ing pantean kang iku lesu. Ini ku kurang rasane dicipi lesu. Pakuk itu mengajin paring patek lek sapa penduduk Mekah sapasinina ing masa 7 tahun. Wal khawfi lan ketakutan. Bicara yang Nabi kelawan pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabeh itu bima kan yasnau. Bima perkara karo kang ana sapa ngake yasnau iku padha nglakoni sapa ngake. Walau jalan teman-teman tekau menguangkai sapa Rasul minum saking ikilah penduduk Mekah biasa. Rupanya Muhammad dikasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadu mongko padha gorono sapa penduduk Mekah luwih Rasul. Pak Abu Darul aja. Pak Abu Darul pengalat bumi mongko kabeh sapa ala sikto. Ayo cuci cek laparan waktu pulang ketakutan. Walau ada dewan ada 2000 dari dalam kali. Fakulu mongko mangan sira kabeh ayo mukminun mimma sing apa ora kang ngerteni kumi sira kabeh sapa Allah halalan halal to ikan terkali suci. Waskuru lan nyukuri ya sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Allah. Ing kuntum lawan sira kabeh ya ing Allah tak kudu nyambar sira kabeh. Inama haroman sing aran sapa Allah ali pengatasi sira kabeh Allah tak ing badang wa jamalan jarak wa ramal ginziran daging wa malam haram kau perkara ujilah kang disembelih apa mali wa tadi krana liyane Allah di iklan mak. Jadi kewan halal lah nanti sembelih atas nama liyane Allah itu haram. Pamanit turro. Paman mengkoti sapane wong turro itu kepeksa sapa man. Wa bagian sare ora lanjut wala adina orang liwati batas. Fa inna wa mengkota Allah taala wa qur'ana kanya qur'ane wa fi muntar kasih Allah.